Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual. Fasilitator saya adalah Bapak kandung Suprayitno dan pendamping saya adalah Ibu Rani Nawangsari. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam menerapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Saya Anita Ekawati, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan di awal tahun ajaran baru? Kalau saya melakukan pengolahan kelas dengan cara musyawarah kepada peserta didik. Salah satu yang harus dikuasai dengan baik oleh guru adalah teknik pengolahan kelas. Pengolahan kelas yang baik akan memaksimalkan fungsi guru sebagai pengajar maupun pendidik yang nantinya akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap siswa secara langsung dan juga menjadi salah satu sarana dalam pengembangan kedisiplinan di kelas. Teknik pengolahan kelas ini tentunya harus dirancang dan dimusyawarahkan dengan murid di kelas di saat awal tahun pelajaran supaya tujuannya tercapai. Keterlibatan murid dalam pengolahan kelas harus dibuat berupa kesepakatan dalam kelas. Jika semua kelas tanpa diikat oleh kesepakatan, maka tugas guru sebagai orang dewasa sangat berat. Di sini biasanya saya akan mengajukan pertanyaan kepada siswa saya dengan pertanyaan, apa tujuan kamu dalam belajar di kelas ini? Semuanya pasti akan menjawab dengan bilang, saya ingin pintar. Terus apa yang akan kamu lakukan? Setelah memberikan pertanyaan pemantik, saya akan mengajak mereka membuat langkah-langkah kesepakatan di kelas. Yang pertama dilakukan adalah mengadakan pertemuan. Jadi di sini semua siswa diharapkan bisa hadir di kelas. Yang kedua, membagi link Google Worksheet agar semua siswa bisa menuliskan dari HP atau laptop yang mereka miliki dan meminta masing-masing siswa untuk menuliskan 3 macam peraturan yang harus diikuti semua orang. Saya mempersilakan para siswa menulis ide-idenya yang menyangkut hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan di kelas atau keinginan dan harapan siswa seperti apa kelas yang mereka inginkan. Berikutnya, saya akan meminta ketua kelas untuk membacakan satu persatu aturan yang diusulkan oleh teman-teman sekelas, serta mencatat dan mendiskusikan mana yang sekiranya perlu dipakai dan mana yang tidak, mana yang disepakati dan mana yang tidak, bersama peserta didik memilih dan memilah. Setelah usulan para siswa dirangkum, saya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita akan mematuhi dan mensepakati bersama tentunya supaya kesepakatan ini berjalan dengan baik, maka harus ada konsekuensi bagi yang tidak mengindahkannya. Berikutnya, saya akan mendiskusikan upaya konsisten menjalankan kesepakatan kelas jika kesepakatan kelas belum bisa dilakukan sesuai dengan komitmen bersama. Siswa diminta menjelaskan alasannya kenapa perlu menerapkan konsekuensi ini. Konsekuensi yang baik adalah berdialog logis, mengingatkan kembali kepada kesepakatan kelas dan menasehati. Intinya adalah segala sesuatu harus melalui diskusi dan dikomunikasikan langsung dengan peserta didik. Peserta didik akan ikut serta dalam pengawasan terhadap kesepakatan kelas. Jika kesepakatan di kelas tidak tercapai, maka beban guru akan sangat berat. Karena yang pertama, sifat dan perilaku anak yang unik dan berbeda. Yang kedua, perubahan dari berbagai kurikulum. Yang ketiga, administrasi guru. Belum lagi sekarang ini guru vs Google. Ibarat itu kayak Gatot Kaca vs Superman. Jadi, benar-benar harus dikomunikasikan dengan baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Padi dan Petani dalam Pendidikan. Pandangan filosofi padi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa padi merupakan bentuk produk dari bagian suatu kebudayaan.
baik itu secara adab maupun barang yang dihasilkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pertumbuhan padi ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya, atau cara-cara ilmiah untuk membesarkan padi merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Dalam konsep sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan layaknya sebuah tanaman. Tanaman yang mana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh, berkembang tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, tugas dari tukang kebun hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti murid atau peserta didik dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya, karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Dari penjelasan pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap filosofi padi dan petani dalam pendidikan mempunyai keterkaitan atas pertumbuhan kecerdasan anak pada minat pendidikannya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kita, khususnya bagi para guru dan orang tua, agar mendukung dan memberikan semangat kepada anak-anak dalam menentukan pilihannya. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang percaya diri dan berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Karena sejatinya pendidikan bukan sebagai ajang untuk kompetisi, tetapi sebagai wadah berkolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Hasil kesepakatan kelas 11 MIPA 6 tahun pelajaran 2020-2021 adalah 1. Datang tepat waktu. Saling membantu, menghormati, dan menghargai teman. 5. Menjaga kebersihan kelas. 6. Mendengarkan dan menghormati guru. 7. Tidak keluar kelas tanpa izin. 8. Tidak bolos saat belajar. 9. Taat jadwal piket tiap hari. Ini adalah poster desain karya siswa atas kesepakatan kelas yang telah mereka lakukan. Selanjutnya ini ditempel di dinding dan diberikan kepada wali murid agar orang tua tahu apa yang menjadi kesepakatan guru, siswa, dan orang tua yang harus ditaati selama pelajaran di semester ini. Ini adalah contoh hasil kerja nyata yang telah dilakukan oleh siswa dalam menjaga kebersihan. Selanjutnya, guru melaporkan hasil kesepakatan kelas kepada pihak sekolah, yaitu kepada kepala sekolah. Jika siswa berhasil menaati kesepakatan kelas ini, maka kelas menjadi kondusif. Suasana kelas akan tumbuh, aktivitas dan kreativitas siswa akan maksimal, sehingga akan terbentuk budaya positif walaupun tidak kita sadari tetapi bisa kita rasakan.
Buktinya, siswa akan sukses di masa depan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.